Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Mendoan. Menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Romo Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Hari Sabtu 23 September 2023. Saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Lalu Yesus mengajar dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu, Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Kemudian Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan pengajaran dengan perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah. Tuhan berharap semua muridnya dan para pendengar itu menjadi tanah yang baik, yang mau mendengarkan sabda Allah, merenungkannya dan melaksanakannya, sehingga menghasilkan buah yang banyak, yaitu buah kasih. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada orang yang dalam perjalanan hidupnya hanya ikut-ikutan saja. Beriman, yuk ikut-ikutan orang lain, diajak teman, sehingga sabda Allah tidak menghasilkan buah yang baik, karena sabda itu tidak pernah diperhatikan. Maka orang macam ini gampang goyah imannya. Ada yang dalam hidupnya terjerat banyak godaan jahat, keinginan-keinginan duniawi, sehingga iman itu mati dan gak menghasilkan buah. Ada yang dalam hidupnya tidak pernah memupuk imannya, sehingga sabda Allah gak mengakar dan tidak menghasilkan buah kasih. Kemudian orang mudah kehilangan imannya. Saudara-saudari, Tuhan berkehendak kita semua menjadi tanah yang subur, yang baik, dan berbuah. Maka mari kita memelihara iman kita, memupuk dengan kebiasaan harian kita, membaca firman Tuhan, doa harian, devosi-devosi, rajin ekaristi, dan juga rajin kegiatan di lingkungan membimbing komunitas-komunitas basis kita, atau di kelompok kategorial kita. Itu akan membuat kita jadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga sabda Allah tumbuh subur, iman semakin kokoh dan berbuah
kasih yang berguna bagi banyak orang. Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon berkat Tuhan, agar mampu membina diri kita untuk menjadi tanah yang baik bagi sabda Allah yang ditaburkan oleh Allah dalam hidup kita. Dan kita akhirnya berguna, menghasilkan buah yang berlipat untuk banyak orang. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami semua, agar kami sanggup untuk mengolah hidup kami, mengelola rohani kami, untuk menjadi pendengar sabdamu dan pelaksana sekaligus. Sehingga benih sabdamu bertumbuh berkembang dalam hidup kami. Sehingga sabdamu itu menguatkan iman kami yang semakin kokoh mengakar dan menghasilkan buah kasih bagi banyak orang. Berkati juga pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan pekerjaan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.